Hanya saja nanti ketika ibu kurban, biasanya kita dapat donatur yang memberikan daging. Biasanya kita dari tahun kemarin itu ada makan bersama. Tapi untuk bulan ini kita tidak tahu apakah rezeki kita bisa makan bersama lagi, atau kok bisa seperti tahun yang lalu dibagi satu-satu daging yang mentahnya. Tergantung banyaknya donatur dari para donasi dan para donaturnya. Untuk kegiatan Juli hanya aktivitasnya yang tidak padat seperti itu. Kalau di bulan Agustus insya Allah biasanya dalam 1 tahun kita ada mabit. Mabit itu adalah malam bina takwa. Biasanya teman-teman santri yang besar level atas, ke level bawah belum ya, karena kami belum bisa menghandle untuk level bawah untuk bermalam di Hafiz. Mungkin biasanya kita berkisah aja di pagi hari kalau untuk anak level bawah. Khusus level atas biasanya dalam 1 tahun sekali ada namanya malam bina takwa. Di situ teman-teman akan diajarkan tentang akil balik, tentang kepemimpinan, tentang kemandirian, leadership ya. Nah, dipisahkan. Kalau untuk ikhwan insya Allah di bulan Agustus biasanya itu di kelas 5 ke atas. Untuk ikhwan di tanggal 5 Agustus biasanya kita akan mengundang ustadz dari luar yang bisa memberikan basic tentang kepemimpinan ataupun tema-tema lain untuk teman-teman ikhwan. Dan untuk teman ahwat insya Allah di tanggal 19 September itu juga seperti itu. Biasanya kita membekali teman-teman kita, santri-santri kita dengan persiapan akil balik. Kalau termasuk sudah ada temanya tentang persiapan akil balik, tentang akil balik, tentang bagaimana berinteraksi dengan lawan jenis ya. Jadi ibu-ibu jika ada tema yang mau diusulkan, silahkan aja, monggo kami terima. Misalnya Bu, bisa nggak ini temanya seperti ini gitu ya? Biar kami tampung, biar kami nanti jadikan masukan buat kedepannya buat kegiatan haji buat anak-anaknya. Terus di bulan Oktober tidak ada kegiatan besar juga. Nah, di kegiatan besar kita di agenda di bulan Agustus, September, di bulan November. Insya Allah kita ada wisuda. Jadi reward dan apresiasi buat teman-teman kita yang sudah berusaha ya, sudah semangat menghafalnya. Walaupun kita tidak besar seperti wisuda akbar di luar sana, tapi kita membuat apresiasi buat teman-teman kecil kita yang sudah menghafal 1 juz, 2 juz. Insya Allah nanti ada di bulan November. Bulan November nanti, tapi kami belum tentukan juga tanggalnya. Biasanya nanti beberapa pekan sebelumnya anak-anak itu dilatih mengulang kembali hafalannya. Alhamdulillah anak kita sudah beberapa orang yang sudah masuk ke juz 29. Tentunya dengan adanya wisuda ini membuat anak-anak kita semangat lagi menghafal ya. Terus juga teman-teman yang baru masuk, yang belum selesai hafalannya, jadi semangat lagi menambah hafalannya. Bulan Desember kita akan ujian seperti biasa. Teman-teman baru mungkin nanti yang belum mengenal bagaimana metode kita, insya Allah di bulan Desember itu kita ada ujian. Biasanya ujian itu dilakukan seminggu dengan menghafal, ujian teori, praktek, atau dengan membaca. Kalau yang masih jilid 1, jilid 2 masih melihat di buku jilidnya. Kalau sudah jilid atau atas, kami ngetesnya dengan tilawah. Kita menguji tentang tajwidnya anak-anak, gitu ya. Dan hafalannya sudah sampai di mana. Baik, itu tentang kalender kegiatan kita di Hafiz Al-Fajar. Insya Allah hanya disampaikan selama 1 semester aja dulu. Selanjutnya saya akan mengenalkan metode baru tentang Hafiz Al-Fajar ya. Melihat perkembangan zaman, perkembangan santri kita yang semakin banyak. Alhamdulillah berkat kepercayaan Bapak Ibu semua yang percaya mengamankan anak-anak yang ada di sini, kami sangat bersyukur sekali. Semoga Hafiz Al-Fajar semakin berbenah diri untuk menemukan metode yang bisa dipahami teman-teman bagaimana cara menghafal yang baik. Kemarin juga kami upgrading pengajar, jadi setiap beberapa sekali gitu ya kami upgrading pengajar-pengajarnya
biar kita semakin memperbarui, semakin tambah lagi. Jadi bukan teman-teman kecil kita juga yang belajar, pengajarnya juga belajar Ibu. Belajarnya boleh di luar, boleh di sini gitu ya. Jadi pengajarnya tetap mengupgrade dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Terus metode kami insya Allah pertemuannya tetap Senin sampai Jumat. Di hari kalau biasanya Senin sampai Selasa itu kita tahsin, Rabu itu hafalan, Kamis itu setahun hafalan, Jumat itu muatan akhlak. Nanti kita akan berubah menjadi adab dan akhlak. Jadi anak-anak bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, tapi adab dulu sebelum ilmu. Ya kan Bu, benar ya? Karena perkembangan zaman, anak-anak kita ini juga semakin lama semakin dewasa. Kalau dibilang ke anak milenial, pergaulannya, kalau kita tidak membekalinya, kita nanti kita keteteran, insya Allah. Tapi tanpa kerja sama dari Bapak Ibu, kita nggak bisa apa-apa. Habis al-fajr bukan seperti istilahnya laundry ya, hanya dikasih baju kotor terus kita cuci gitu, bersih pulangnya enggak. Tapi pendidikan utama adalah di rumah bersama Bapak Ibu semua. Kami di sini sama sebagai pendamping saja, ya. Kebanyakan kami teman-teman di sini PR buat kami adalah memperbaiki adabnya dulu, adab kepada orang tua, kepada guru-gurunya, ya. Kadang itu teman-teman itu sopannya dengan pengajarnya saja, tetapi sama ustazah yang lain kadang dicuekin ketika ditegur. Nah seperti itu kami berharap anak-anak kita memiliki adab yang baik, walaupun di sini, di rumah, di lingkungan di luar gitu ya. Bagaimana ketika mereka aman ketika kita tidak di depan kita misalnya ngintip di luar itu, anak-anak kita bisa berkata yang baik, makan dengan tangan kanan, tidak berdiri, ya seperti itu ya. Kadang masih kita ingatkan seperti hal yang sekecil itu, memanggil sama orang tua dengan kata-kata yang sopan gitu. Hal seperti itu yang kita bekali anak-anak kita. Jadi itu nanti insya Allah di hari Jumat tetap ada muatan adab dan akhlak buat anak-anak kita. Di hari Senin sampai Kamis, kalau biasanya tahsinnya dan tahfiznya dibagi dua harinya, kalau ini nanti Senin sampai Kamis, Senin sampai Rabu kita ada tahfiz dan tahsin langsung sekaligus. Jadi teman-teman itu bukan menghafalnya di rumah, murojaahnya di rumah, di sininya nanti sampai ke sini menghafal lagi, di rumah lupa, di sininya menghafal lagi, ketika setoran lupa Bu, sebentar ya Bu saya hafalan dulu lagi, seperti itu tidak. Jadi Senin sampai Rabu sesuai dengan jadwal mereka belajar, setengah jam kita akan murojaah bersama. Sistemnya klasikal ya Bu. Nanti ini kita lihat metode yang baru ini. Biasanya metode baru ini bisa diajarkan ke kelas anak-anak, karena anak-anak yang masih kecil dia audio, dia mendengarkan. Jadi dalam 30 menit selain murojaah kita akan nambah ayat, diulang selama 30 menit secara klasikal. Ini metode yang kami pakai di sekolah ya, di sekolah-sekolah kami. Jadi kami para pengajar juga belajar bekerja di salah satu sekolah Islam di Balikpapan. Jadi metode kami juga diskusi dengan para ustazah yang memegang tahfiz. Jadi metodenya klasikal, selama 30 menit mereka akan menghafal. Kita lihat perkembangannya, apakah satu hari bisa 1 ayat, 2 ayat, itu memang tergantung kemampuan anak-anak. Tapi anak-anak yang lambat, dia akan terus, dia akan termotivasi dari teman-temannya yang lain secara audio. Kalau menghafal sendiri-sendiri, terkadang semangatnya kurang. Nah, 1 jam berikutnya teman-teman akan belajar tahsin. Nanti itu akan disesuaikan, karena pelajaran kita selama ajaran baru ini kita akan menggunakan waktu 1,5 jam. Kalau biasa kita 1 jam, hanya 1 jam aja. Untuk metode baru ini kita akan menggunakan 1,5 jam. Waktunya lebih lama setengah jam ya. Jadi
kita lihat perkembangannya. Kalau lebih dari 30 menit, monggo nanti ustazahnya kan akan kita evaluasi setelah seminggu 2 minggu setelah pelajaran, bagaimana perkembangannya, apakah dalam waktu 30 menit atau 40 menit mereka bisa menghandle teman-teman untuk murojaah bersama. Setelah itu baru tahsin secara klasikal. Kalau misalnya jilidnya sama, halamannya sama, tetapi kalau misalnya berbeda karena ada yang sudah lama, berbeda-beda bukunya, nanti akan menyesuaikan. Dan alhamdulillah sekali kalau misalnya teman-teman yang sudah level atas, itu kami terbantukan dengan mereka yang sudah lancar membaca Al-Quran. Seperti itu ya Ibu. Metode baru kita adalah dengan secara klasikal. Jadi menghafalnya secara klasikal, tidak seperti kemarin ada yang misalnya surah Al-Buruj dulu dia satu-satu gitu ya, ada yang Al-Balad dulu gitu ya. Kalau sekarang tidak. Jadi kami mengambilnya bukan dari Anas atau dari Anaba, karena ini metode barunya. Di tengah perjalanan kita setelah teman-teman itu yang macam-macam hafalannya, jadi metode kita diambil dari tengah-tengah surah, yaitu surah Al-Balad. Jadi teman-teman nanti yang sudah banyak hafalannya menyesuaikan. Kalau yang baru mereka mengikuti dari surah Al-Balad, level bawah dari Al-Balad ke surah bawah sampai Anas. Kalau yang level atas mereka sudah hafalan dari An-Naba, berarti An-Naba murojaahnya dari Al-Balad sampai naik ke atas gitu. Tapi kalau sudah selesai ketemunya di mana, nah mudah sekali mereka tinggal murojaah hafalannya Bu. Insya Allah selama 6 bulan ini mereka bisa mudah dalam mendapatkan hafalannya lebih banyak. Bukan membicarakan secara kuantitas banyak-banyak hafalan, tapi kita berharap dengan kualitas, dengan metode baru ini kualitas anak-anak dalam hafal bukan hanya 1 bulan hafal Al-Balad, tapi besoknya hafal surah baru lupa yang Al-Baladnya. Ya kebanyakan gitu ya, karena wahdi murojaah. Jadi dengan metode ini mudah-mudahan karena setiap hari kita akan murojaah, hafalannya lengket ya, sekuat hafalannya para ulama-ulama mustajab itu ya hafal Al-Quran. Itu itu sih harapan kami dengan metode baru ini, semoga menjadi lebih baik lagi perkembangan santri-santri kita. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan Ibu? Karena sambil menunggu Pak Ali Mansur yang baru datang ya, mungkin di perjalanan karena rumah beliau jauh sekali. Ada yang mau ditanyakan tentang metode baru kita? Ya. Ini pelajaran praktek sholat baru masukkan ke situ bulan sekali, saya pasti minggu sekali. Untuk praktek sholat itu sudah masuk ke dalam muatan adab dan akhlak. Jadi di dalam muatan adab dan akhlak itu kita ambil dari keseharian teman-teman. Misalnya adab dalam berkata baik. Tetap saja ketika di pagi hari teman-teman kecil kita belajar sholat duha, karena kan tidak mungkin sesuai jadwal ya, sholat zuhur kan tidak mungkin. Jadi mereka belajar sholat duha, belajar jadi imam bagi yang ikhwan, ada diajar tentang sholat, tapi sholat duha. Kalau yang besar biasanya itu di sholat asar. Sholat asar mereka berjamaah di sini. Nah, terus itu kalau bacaan sholatnya biasanya nanti itu ada diselingi di muatan dan adab dan akhlak, dari doa-doa tentang sholat, tentang bacaan sholatnya. Bahkan teman-teman ikhwan diajar jadi imamnya. Azan juga seperti itu. Kemarin yang murid lama seperti itu. Ada lagi Ibu yang mau ditanyakan sebelum saya ke selanjutnya? Ada yang kebingungan metode kami, insya Allah selama untuk kedepannya kita akan kegiatannya 1,5 jam. Ya, itu tentang metode kami. Semoga bisa berbenah lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Baik, kalau sudah tidak ditanyakan, insya Allah kegiatan mulai pekan depan sudah pembagian kelompok ya. Ada jadwalnya yang sudah ditentukan ustazah-ustazahnya.
Jadi ustazahnya itu hadir sesuai dengan kegiatan ustazahnya. Jadi adanya di jam pagi, biasanya itu di level bawah. Level atas biasanya di kelas siang semua dan sore, karena teman-teman kecil kita sudah banyak yang sekolah. Jadi kegiatan kita sudah di atas jam 11, biasanya ada jam 9 Bu. Kalau pandemi kemarin, karena sekarang teman-teman sudah mulai sekolah, aktivitasnya jadi di atas jam 11. Di atas jam 11, di atas ba'da zuhur dan ba'da asar, sampai mau ke maghrib, karena waktunya nanti panjang 1,5 jam. Itu ya. Baik, ini sebenarnya ada tata tertib yang buat santrinya, tapi ada salah satu yang bisa jadi kerjasama dengan orang tua. Ada beberapa yang bisa menjadi kerjasama dengan orang tua. Salah satunya adalah penjemputan yang tidak terlalu lama, Ibu. Jadi pengalaman dari ustazahnya ya, sampai nunggu habis mau azan maghrib, ya. Sampai mau azan zuhur, kelas ke bawah. Jadi minta tolong kami juga kegiatannya bukan hanya sebatas sini. Kegiatan kami juga ada gitu ya. Jadi minta tolong paling lambat menjemput teman-teman anak-anak itu 30 menit. Mungkin masih bisa dihandle. Misalnya pulangnya jam 2:30, dijemputnya paling lambat jam 1. Jangan sampai habis zuhur gitu ya. Karena di sini nggak ada tukang masaknya. Jadi kalau misalnya ustazahnya nungguin sampai habis zuhur baru dijemput, kasihan ustazahnya belum makan siang gitu. Kalau misalnya malam juga gitu ya, biasanya saya yang terakhir ngajarnya karena saya pulang kerjanya sore. Jadi biasanya itu mau maghrib. Padahal kan itu amanah. Kalau anak-anak ada di sini itu amanah kami. Kami selalu bilang ke anak-anak, kalau kalian masih di wilayah dalam pagar pajak itu tanggung jawab pengajar. Tapi kalau sudah jual, bukan tanggung jawab ustazah-ustazahnya. Tapi kan tidak mungkin ya membiarkan anak-anak di depan pagar sana, depan jalanan gitu ya, sampai mau maghrib. Apalagi kalau yang ahwat ya kan, awan. Jadi kami saling menunggu. Tapi kan mohon kerjasama Bapak Ibu semua untuk menjemputnya paling lambat 30 menit setelah anak-anak keluar. Kalau nanti yang baru ini level selanjutnya bisa jadi jam 5:30 atau jam 6 selesainya. Jam 6 paling lambat, gitu ya. Terus juga kendala lainnya yaitu teman-teman yang sering nggak bawa botol minum. Padahal kami sudah di situ diikatkan sebelumnya untuk membawa botol minum. Kalau isi ulang nggak apa-apa Bu. Isi ulang kami sudah menyediakan dispenser untuk galon untuk mengisi ulang lagi. Terkadang anak-anak kalau kehausan kan, kalau selain mereka tahsis kadang-kadang main di sini ya, waktunya belum pulang, belum dijemput, mereka bermain, lari-lari di sini, kehausan, habis itu minum. Padahal sering diingatkan, kalau yang kelas kecil-kecil masih ada toleransi dan kami yang menyiapkan gelasnya, ustazah-ustazahnya yang minum. Tapi kalau kelas besar, kasihan ustazahnya. Terkadang harus menyuci gelas. Kami sudah menyiapkan gelas yang banyak. Tapi kalau misalnya sudah sore itu bersusun di dekat dispenser itu banyak sampai di bawah. Belum lagi di dapur. Ustazahnya bukan tukang cuci. Memang nggak apa-apa sih ustazah nyuci ya kan, nyuciin gelas. Tapi kita mengajarkan anak-anak kita untuk mandiri. Ya kan, benar ya Bu ya, tanggung jawab. Habis minum dicuci anak gitu ya. Terkadang bisa aja pulang saya lihat penuh gelas bersusun. Saya perhatikan anak-anak yang besar yang minum. Ya kalau dibilang masa ustazahnya disuruh cuci. Padahal di sini tidak ada tukang bersih-bersih yang mencuci gelas. Jadi kan maksudnya kesadaran anak-anak itu dari rumah dibawakan botol. Kalau misalnya mau pakai di sini monggo, tapi dicuci. Karena kami banyak menyediakan gelas kemarin sudah diberikan berapa lusin gelas lagi. Awalnya mau dikasih nama satu-satu biar teman-teman bertanggung jawab. Kalau mau minum cari namanya. Tapi sampai sekarang karena kesibukan ustazahnya, itu gelas yang mau dikasih nama semua. Itu nanti kedepannya seperti itu Bu.
tapi gelasnya kenapa agak gede, besar segini, kebesaran belinya. Itu mau dikasih nama satu-satu. Bertambahnya santri kita tambah banyak, itu nggak bisa menjadikan solusi. Tempatnya nanti berhamburan di dapur kita, gelas-gelas itu. Seperti itu. Kalau yang lain, ini ada peraturan, mungkin saya bacakan aja, nanti mungkin bisa menjadi kerjasama kita dengan orang tua, dengan terutama mengingatkan anak-anak di rumah ketika nanti saat belajar di sini. Karena ini yang selama ini yang menjadi dilema kita tentang anak-anak yang masih terus kita benahin. Dinding-dinding dicoret, bahasa kasar ya Bu, di situ di pagar situ ada bahasa kasar yang sudah dicoret-coret ya, bahasa kasar gitu. Kalau dibilang kan, kalau ada tamu ini rumah tahfiz Al-Quran, tetapi bahasanya masih kasar gitu ya. Kadang kita yang nggak nyaman gitu ketika ada yang datang ke sini gitu melihat tulisan-tulisan yang bahasa tidak kasar. Pertama, patuh dan hormat kepada guru, itu pasti ya. Hormat kepada gurunya, siapapun gurunya, walaupun bukan beliau yang mengajar, ketemu saja lain yang mengingatkan, teman-teman juga mendengarkan. Kedua, ini semua peraturan ini yang dikeluhkan oleh pengajar-pengajar yang pernah terjadi yang dialami oleh pengajarnya. Dua, mengikuti semua kegiatan tahfiz, terkadang ada yang tidak mengikutinya. Tiga, disiplin waktu dalam mengikuti kegiatan, waktunya sudah tentukan, jadi pulangnya nggak terlalu lama, ustazahnya juga menunggunya tidak terlalu lama. Terkadang ustazahnya menunggu lagi, sudah waktunya pulangan, jamnya dia ngajar, terus anaknya baru datang terlambat. Nah, ini kan memakan waktu lagi ustazah untuk mengajar kembali. Keempat, menjaga kerukunan dalam berteman. Ajar ya Bu, anak-anak kan kadang-kadang berselisih paham, berantem. Tapi berantemnya sampai mengeluarkan tenaga, akhirnya ustazahnya ketendang, megangin gitu ya. Kejadian-kejadian pernah dialami di sini. Ustazahnya ditendang, ditarik rambut jilbabnya. Gitu ya. Jadi ustazah-ustazah sini itu menjadi ayah dan ibu juga, jadi superwoman ya. Kelima, menjaga kondusivitas dengan tidak melakukan kegaduhan keributan saat belajar. Karena ruangan kita tidak banyak, terbatas, kita berbagi dengan kelompok-kelompok lain. Ada yang di situ, ada yang di sini, ada yang sebelah sana ya. Jadi ruangan ini hanya bisa untuk 5 kelompok. Dan anak-anak kita tuh besar-besar tuh, yang besar-besar tuh besar-besar. Pokoknya gadis-gadis, pemuda-pemuda tuh ada seperti. Jadi yang ributnya, masya Allah, gitu ya. Ditegur sekali ya, harus diingatkan lagi. Gitu. Seperti itu. Nanti kita saling mengingatkan buat kerjasama di rumah buat anak-anak kita, apalagi yang libur seminggu lebih nih ya. Berarti overtime-nya kepada teman-teman tuh diulang lagi dan direview lagi tentang adab. Teman-teman, kadang-kadang kita juga di sekolah juga mengingatkan di sini. Bukan hanya menghafal, bukan hanya belajar, tapi adab yang utama. Sebelum kalian belajar ilmu, kalian bisa memahami ilmu, pintar baca Al-Quran, tapi yang utama adalah adab. Terus menjaga kebersihan, menjaga kesopanan, akhlakul karimah, menjaga kebersihan lingkungan tahfiz. Ya. Jadi teman-teman yang masih habis beli jajan, tahu buang sembarangan, esnya itu masih ada isinya, buang sembarangan gitu ya. Kenapa kemarin ini kita ada jualan kantin ya, alhamdulillah kita punya kantin supaya anak-anak tidak keluar jajannya, tapi tetap aja ada yang jajan di luar. Ada juga es krim, buat belinya di sini aja. Ini salah satu kantin ini dibuat selain untuk memudahkan teman-teman kecil kita untuk tidak jajan keluar, kedua sebagai mata pendapatan tambahan ustazahnya buat bayar air, buat bayar listrik, jadi ya buat beli-beli ATK. Jadi itu salah satu pendapatan kami di Tahfiz Al-Fajar. Terus juga menjaga fasilitas tahfiz. Nah itu selalu kami ingatkan ke teman-teman. Alhamdulillah kita dikasih amanah sama Pak Ustaz Al-Mansur keluarga untuk memakai fasilitas ini semuanya, kecuali kamar beliau. Beliau ketika itu kadang bisa beristirahat di sini.
Kadang kami mengingatkan teman-teman untuk tidak merusak fasilitas. Ya, gorden ini kenapa kami buka? Kami buka. Terkadang itu tarik mainnya sama anak-anak, ditariknya utuh ya, itu ada yang utuh sudah. Tuh, terus apa lagi? Pintu itu ada yang gagangnya sudah lepas. Karena anak-anak main diayun-ayunin, diayun-ayunin seperti itu. Keran air, sampai kita pernah kebobolan malam itu banjir. Deras banyak sampai galon tuh kepenuhan gitu ya. Padahal kilometer kita tutup. Biasanya dibuka seminggu sekali. Ada yang kemalan kesini, suami saya untuk mengisi air. Tetapi dan ketemu sudah yang penuh gitu. Ternyata ada yang membuka kilometernya. Ya kesalahan kami juga yang tidak menutupnya. Waktu itu dan kunci markas ini sudah berkali-kali diganti karena anak-anak bol gitu ya. Jadi kunci itu bengkok patah gitu. Belum lagi fasilitas yang di atas ada juga. Alhamdulillah anak-anak kita itu kreativitas sekali, luar biasa energinya. Tapi kita bisa salurkan energinya itu untuk kegiatan yang positif. Kalau misalnya ustazah-ustazahnya semua yang ini para ustazah-ustazah kita ini masih muda-muda semua, belum terakhir untuk menjadi ibu yang cerewet gitu ya. Jadi tolong di rumah diingatkan ketika mau pergi ke tapis, luruskan niat ya teman-teman gitu ya, anak-anak gitu ya. Luruskan niat ketika mau ke tapis, jangan berantem, jaga anaknya, tidak berkata kasar gitu ya. Kadang berkata kasar itu memicu untuk berkelahi. Sering banget di situ. Kalau yang ikhwan pasti sudah berkelahinya pakai jotos-jotosan gitu ya. Udah abdul namanya kalau udah main fisik gitu kalau itu ikhwan. Kalau udah salah satu nangis itu udah kelar gitu ya. Kalau yang akhwat, masya Allah, kalem, tidak pakai jotos-jotosan, tapi pakai apa? Jutek-jutekan. Di sini berkubu, berkelompok gitu. Nanti musuhin teman yang satu, jadi satunya ngambek, musuh-musuhan gitu. Apalagi kalau sudah dapat fasilitas gadget ya, HP gitu ya. Itu video callan kalau malam. Bahkan sampai video call sama ikhwan. Gitu ya. Jadi kami ini wajar ya, karena memang kalau bilang kodratnya seorang akhwat dan ikhwan ya, menyukai lain jenis, kalau sama jenis kita yang pusing. Tetapi mereka sudah mengenal namanya jambu merah. Di sini sudah ada yang begitu. Tapi kami selalu mengingatkan teman-teman, tujuannya kesini apa? Jangan sampai nanti ketika orang tua di rumah tahu, loh tujuan kamu di tapis apa aja berarti untuk itu gitu ya. Menyukai suka-sukaan, video callan, nanti ustazahnya udah jelaskan apa gitu ya. Nah itu sering bisa ngasih tahu ke teman-teman. Itu beberapa santri sudah ditegur, santri yang ikhwan dan akhwat sudah ditegur. Kalau masih seperti itu, ustazah-ustazahnya bisa bertindak tegas, bisa jadi dikeluarkan gitu ya. Kalau masih bisa diingatkan gitu berulang kali, karena memang belum waktunya teman-teman itu melakukan hal-hal seperti itu. Nanti kalau sudah dewasa, harus makanya ada kegiatan mabit, tujuannya itu kami melihat perkembangan teman-teman apa nih yang bisa jadikan tema untuk mabit mereka. Kalau kemarin itu tentang apa ya, berinteraksi dengan lawan jenis. Karena kan teman-teman masih belum paham nih, lawan jenis berinteraksi masih dekat-dekatan, dia bahkan ada yang bersentuhan, ya seperti itu. Kita menjaganya. Terus ya masih ada yang sering pembulian ya, mengejek teman gitu ya. Kadang banyak yang membuli seperti itu, apalagi teman yang lemah dibully sama temannya yang agak kurang. Masih sering berkata kotor dan tidak sopan. Masih tidak seperti itu ya, masih bahasa-bahasa binatang masih ada kami dengar di sini. Terus ya sudah itu ya. Kami terus berbenah, masih melakukan terus disiplin kepada teman-teman agar ketika di tapis Al-Fajar ini yang mereka dapatkan ilmunya bukan hanya belajar mengaji,
bukan hanya menghafal Al-Quran, tetapi ilmu yang didapat itu adalah adabnya kepada siapapun, disiplinnya, kepemimpinannya tentunya ya, karena anak-anak kita pasti akan jadi generasi selanjutnya. Dan mudah-mudahan menjadi generasi yang lebih baik dari kita dan menjadi generasi yang bisa menjadi bermanfaat untuk agama kita. Baik, bisa dulu kali ya, sebentar ya Ibu.